Selamat malam saudaraku yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Komsel Kaum Pria. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema mengenal dan dikenal Allah. Kita baca di Galatia 4 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Sambung dengan 2 Petrus 2 ayat 22, demikian firman Tuhan. Bagi mereka cocok ada yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Yang artinya, dalam surat Petrus, penulis menggunakan contoh 2 jenis binatang, yaitu anjing dan babi. Kedua binatang ini memiliki kebiasaan yang hampir sama. Anjing memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya. Dan babi walaupun sudah dimandikan akan kembali mengotori dirinya di dalam kubangan lumpur. Contoh hidup kedua binatang itu adalah gambaran hidup umat Allah yang kembali kepada kehidupan yang lama. Tadi dikatakan dalam Galatia 4 ayat 8 dan 9. Artinya Rasul Paulus menasihati jemaat Galatia agar tidak kembali kepada berhala-berhala yang telah mereka tinggalkan. Rasul Paulus mengarahkan agar mereka mengenal dan dikenal Allah. Karena kehidupan lama mereka yang memperhambakan diri pada berhala adalah hidup yang binasa dan tidak ada kebaikan sedikit pun. Kehidupan sekarang yang mengenal dan dikenal Allah di dalam Kristus Yesus adalah hidup dalam kemerdekaan dari belenggu dosa dan penuh kasih karunia. Marilah kita sebagai orang percaya tidak lagi terikat atau berbalik pada hidup yang lama, tetapi berjuang senantiasa untuk hidup dalam iman, yaitu mengenal dan dikenal Allah. Kesimpulannya, hidup untuk mengenal dan dikenal Allah akan ditandai dengan meninggalkan hidup lama dalam kegelapan dosa. Amin. Demikian firman Tuhan. Baiklah, nanti bisa disempurnakan oleh Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, tadi sudah kita mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Edi, ya. Coba saya ingin kembali mengajak kita Bapak-bapak untuk kembali membaca Galatia 4 tadi yang sudah dibaca ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan dengan pelan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ya, ini satu teguran kepada jemaat di Galatia. Dikatakan ketika dia sudah memperhambakan diri kepada Allah, sudah menjadi hamba Allah, sudah mengenal Allah. Ya, dikatakan kita sudah mengenal Allah. Ya, dikatakan kita menghambakan diri kepada Allah, sudah mengenal Allah, atau lebih baik lagi dikatakan kita dikenal. Ya, dikatakan di sini lebih baik lagi sesudah kamu dikenal oleh Allah, berarti ada peningkatan. Ya, ketika kita mulai percaya menjadi hamba Allah, lalu kita mungkin mengerjakan sebagai hamba-hamba Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita sebagai hamba-hambanya mengerjakan. Ketika kita mengerjakan sebagai hamba Allah pekerjaan-pekerjaan Allah, baik di gereja, baik dimanapun kita mungkin mengerjakan pekerjaan, baik di rumah, baik itu mungkin dalam usaha kita mengerjakan sebagai hamba-hamba Allah, mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, setelah berjalannya waktu,
ketika kita mulai dikenal oleh Allah karena kita melakukan kehendak Allah. Dilanjutkan, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah? Jadi ada satu saat kita kembali lagi ya kepada roh-roh dunia yang lemah dan mulai memperhambakan diri lagi, berbalik lagi kepada yang bukan Allah. Ini satu pertanyaan atau satu keadaan yang orang ya yang mulai awalnya mulai percaya pada Tuhan, pengenalan pada Tuhan, sudah dikenal oleh Tuhan. Mungkin gereja-gereja sudah dikenal di gereja-gereja, dia sebagai memberikan kesaksian di gereja-gereja, memberikan pelayanan di gereja-gereja, baik di gereja lokal, mungkin gereja-gereja yang lain, interdenominasi ya. Kita banyak melakukan pelayanan-pelayanan, orang dikenal di mana-mana. Ya, sudah dikenal di mana-mana pelayanan kita. Ya, ada satu saat dikatakan mungkin satu berita bahwa dia berbalik lagi kepada yang bukan Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang tadinya sudah mengenal Allah, sudah dikenal oleh Allah, lalu berbalik lagi, ya, berbalik lagi, ya, kepada yang bukan Allah, atau istilahnya murtad kembali, ya. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Kalau tadi ini tulisan daripada Paulus, ya apa yang dikatakan Petrus tentang orang ini? Ya, tadi dalam 2 Petrus 2 ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi ada istilah dikatakan peribahasa, anjing yang makan kembali, dia memuntahkan makanannya, dia keluarkan makanannya, malah dijilat lagi. Ya, jijik sekali, padahal dia sudah muntahkan. Tapi kalau dia jilat kembali, dia makan kembali. Seperti babi dikatakan, dia sudah dimandiin bersih-bersih. Dia kembali ke kubangan. Ini contoh orang-orang yang murtad, orang yang tinggalkan kembali Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan, sudah dikenal oleh Tuhan, lalu dia tinggalkan lagi imannya. Ayat 20, kalau mundur ke ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, ya, dia sudah percaya, sudah mengenal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, tetapi melepaskan diri lagi. Ingat, ada satu pelajaran bahwa sekali selamat tetap selamat. Coba perhatikan ayat ini. Dia sudah percaya Yesus Juru Selamat, tapi hati-hati dengan ajaran bahwa sekali selamat tetap selamat. Ini katakan bahwa Dia Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tetapi telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya kepada mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi bisa terjadi orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dia tinggalkan lagi Yesus sebagai Juru Selamatnya. Ya, jangan heran. Ini digambarkan seperti anjing tadi, seperti babi tadi. 21 dikatakan ayat selanjutnya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik lagi kepada dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi sebenarnya Tuhan kata lebih baik kamu tidak mengenal Tuhan daripada dia sudah mengenal Tuhan, mengenal jalan kebenaran, ya, tetapi kemudian berbalik lagi, murtad kembali. Ini pertanyaan, mengapa orang menjadi murtad? Mengapa orang tinggalkan Tuhan lagi? Berbagai macam alasan orang tinggalkan Tuhan lagi. Biasanya adalah karena tadi, ketika keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, ya, ketika kita sudah percaya Tuhan tapi ada keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi, sehingga apa yang kita cita-citakan, ya, keinginan kita, ya,
keinginan mata kita mungkin, ya apalagi keinginan daging kita tidak terpenuhi. Ya, kita tidak mendapatkan itu. Kalau kita tinggalkan Tuhan, ini ujian. Ketika kita dicobai, ya Tuhan izinkan pencobaan yang kita hadapi. Ya, Tuhan juga izinkan yang namanya itu pencobaan. Ya, Iblis selalu mencoba kita untuk menjatuhkan kita, untuk kita kembali lagi kepada yang awal tadi. Ya, mari kita bersyukur buat renungan pada malam ini supaya kita kembali mempertahankan iman kita, untuk tetap berjuang, ya, untuk kita tetap melakukan kehendak Bapa, untuk melakukan kehendak Allah kita sebagai Tuhan kita adalah hamba-hamba Allah. Mari kita kerjakan, ya, jangan sampai kita sekian lama iring Tuhan, tapi akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Siapa yang setia sampai yang akhir, katakan, ya, setia sampai ke akhir, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Setia sampai ke akhir. Banyak orang yang setia awalnya, awal setia, setelah ada masalah, ketika ada godaan, ketika ada rayuan, ketika ada dengar suara kanan, suara kiri, belakang dan sebagainya, kita mendengar banyak hal, suara dunia. Ya, suara dunia. Ketika kita banyak mendengar suara dunia, maka iman kita mulai lemah dan mulai jatuh kembali. Untuk itu, biarlah renungan firman Tuhan pada malam ini kita semakin menyadari bahwa hidup kita perlu diperjuangkan. Terus harus berjuang mempertahankan iman kita. Jangan lengah. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu kena pencobaan, dikatakan. Berjaga-jaga. Ya, tetap berjaga-jaga dan berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Ya, kita harus berjaga selalu untuk terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan, supaya kita tidak tergoda dengan rayuan, dengan bisikan, dengan suara-suara di luar sana, ya, yang bukan Allah. Ya, kita banyak mendengar suara-suara dunia yang melemahkan iman kita. Kita tidak merespon suara Allah. Kita tidak mendengar suara Tuhan, tapi yang kita dengar adalah suara-suara dunia yang melemahkan. Ingat baik-baik bahwa iblis hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Yohanes 10 katakan, Tuhan tolong kita supaya kita betul-betul menghargai iman kita, untuk kita tetap selain mengenal Allah, kita tetap dikenal Allah. Artinya kita terus melakukan kehendak Bapa. Sampai kapan kita melakukan kehendak Tuhan? Sampai Tuhan memanggil kita, sampai kita katakan, oh, ini berakhirlah sudah. Banyak orang-orang yang sudah mendahului kita, ya, berakhir, mereka mengerjakan perintah Allah sampai mereka dipanggil oleh Bapa di surga. Itulah sudah selesai akhirnya. Banyak orang yang tinggalkan, belum dipanggil Tuhan, belum mereka dipanggil Bapa di surga, sudah tengah-tengah karena ada banyak godaan, sudah tinggalkan Tuhan, tidak kuat. Ya, untuk itu mari kita bersyukur buat renungan firman Tuhan pada malam ini. Biar pria-pria sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang-orang yang, ya, imam dalam keluarga, tunjukkan imanmu. Tetap jaga imanmu, jaga iman keluargamu, istri, anak-anakmu. Coba jaga supaya mereka terus mempertahankan iman. Karena banyak di luar sana suara-suara yang melemahkan iman kita. Banyak godaan-godaan yang melemahkan iman kita. Kalau kita tidak menjaga iman kita, kita bisa berbalik lagi. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita kamu seperti anjing yang memakan lagi muntahnya, seperti babi yang kembali ke kubangannya. Ya, tidak ada gunanya. Biarlah nasihat renungan firman Tuhan pada malam ini, kaum pria, tetap kita mau melakukan kehendak Bapa dengan setia. Walaupun berat, walaupun banyak godaan, mari kita akan banyak berdoa. Mohon kekuatan dari Tuhan. Tetap berjaga-jaga. Jangan lengah. Iblis selalu mengaum-ngaum, mengincar, ya, di sekeliling kita untuk
memangsa, untuk menerkam kita. Jadi iblis itu tidak pernah tidur, tidak pernah diam, ingin selalu berusaha untuk menjatuhkan, untuk merampas iman kita. Ya, banyak hal yang iblis lakukan untuk menggoda. Ya, dari masalah materi, masalah sakit penyakit, dari masalah demi masalah, kita seringkali lengah. Tapi bersyukur malam ini kita diingatkan supaya kita tetap setia mengerjakan sebagai hamba-hamba Allah, supaya kita tetap dikenal oleh Allah kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bersyukur pada Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Kita naikkan sebuah pujian yang berkata, ya Tuhan, ku percaya. Ya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jalani, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan. Ini kami mengaminkan firman Tuhan. Kami ingin menolak segala suara-suara pekerjaan-pekerjaan iblis. Kami ingin menolak setiap suara-suara yang bukan dari suara Allah, yang membuat iman kami lemah, yang membuat iman kami runtuh Tuhan. Biar kami mau mengimani setiap perkataan firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat-saat kami mungkin menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Terus mampukan kami untuk kami tetap berjaga-jaga, untuk kami tetap berdoa Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam ibadah pemberian malam ini Tuhan. Kuatkan kami, Tuhan berkati sebagai pemberian. Kami bersyukur buat malam itu, berkati Bapak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam ini Tuhan. Berkati Bapak-Bapak yang sudah menyimak dan bersama kami beribadah lewat online ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tetap setia. Seperti Engkau setia sampai mati, demikian pun kami juga Tuhan. Mau tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Berkati kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau akhiri ibadah kaum pria malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang seiman katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati.